Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1691 harus membuatnya berlutut dan memohon ampun. Ketika Yogi Sie mendengarnya, ini tidak baik. Bukankah ini menunjukkan bahwa mereka memandang rendah keluarga Sie? Thomas Qin juga terlalu kejam, membuat tuan muda keluarga Jiang memiliki kesan yang buruk terhadap keluarga Sie. Apakah itu sepadan? Yogi Sie tahu bahwa Thomas Qin harus diberi pelajaran. Jika dia tidak diusir dari keluarga Sie, bagaimana tuan muda Jiang mau bersemenda dengan mereka? Situasi keluarga Sie saat ini sangat mengkhawatirkan. Harus bersemenda dengan keluarga Jiang untuk memiliki perkembangan yang lebih baik. Jika tidak, situasi keluarga akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Setelah dikeluarkan dari 10 keluarga teratas di kota Beijing, bukankah akan ditertawain orang-orang? Selama bertahun-tahun, persaingan 10 tahun sekali di antara 10 keluarga teratas sangat sengit. Jika ada keluarga yang gagal, mereka akan dikeluarkan. Status keluarga Sie telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan sudah berada di urutan paling bawah dari 10 keluarga teratas. Jika bukan karena bakat baru Cherry Sie, maka tidak akan mudah untuk mendapatkan pijakan di antara 10 keluarga teratas. Jadi sekarang, keluarga Sie akan menyatukan Cherry Sie dengan pembakat keluarga Jiang, dan mereka akan mampu berdiri teguh di antara 10 keluarga teratas. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan melihat wajah biksu dan wajah Buddha. Tidak akan ada yang tidak hormat dengan keluarga Jiang. Ya, keluarga Jiang pasti bisa berada di peringkat 3 teratas di antara 10 keluarga lainnya. Kekuatan semacam ini adalah keberadaan tingkat putra mahkota yang sebenarnya di kota Beijing. Kesemandanya keluarga Sie dan keluarga Jiang adalah keuntungan yang sangat baik. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatan bagi keluarga Sie untuk bangkit. Bagaimana Yok Ixi bisa melepaskannya? Ingin tahu tentang kemampuan Yuntai Jiang? Di antara 10 keluarga teratas, diperkirakan tidak ada generasi tua yang akan menjadi lawannya, bahkan pejuang Liga Harimau telah menjadi gurunya. Ini akan membawa status keluarga Jiang ke tingkat berikutnya. Siapapun yang bisa berhubungan dengan keluarga Jiang akan membuat semua orang iri. Cherry Sie dapat dilihat sekilas oleh Yuntai Jiang. Ini adalah kesempatan keluarga Jiang, dan juga keberuntungan Cherry Sie. Kehadiran Thomas Qin seperti tumor ganas. Jovian Sie terlempar ke lantai, dan keluarga Sie menjadi semakin marah. Meskipun Jonathan Sie ingin melawan Thomas Qin dan mendapatkan kembali kehormatan keluarga Sie, tetapi kekuatannya jelas bukan lawannya Thomas Qin. Dia sedikit lebih kuat dari Jovian Sie, tetapi kekuatannya juga sangat terbatas. Jonathan Sie tidak berani mengatakan apapun, sekarang dia hanya bisa melihat bagaimana keputusan ayahnya. Berani melakukan kejahatan di rumah keluarga Sie-ku. Aku lihat kamu tidak ingin hidup lagi, Cherry Sie. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang putri yang tidak tahu apa-apa? Betapa memalukannya di depan tuan muda Jiang. Aku sangat kecewa. Karena tidak bisa mengalahkan Thomas Qin, Jonathan Sie hanya bisa melampiaskannya kepada Cherry Sie. Kalian keluarga Sie ingin melakukan sesuatu terhadapku, tetapi tidak bisa mengalahkan aku, dan kalian mengatakan aku pembunuh. Bagaimanapun, orang memiliki dua muka, terserah apa yang kalian katakan. Ambang keluarga Sie kalian, aku tidak tertarik. Thomas Qin berkata dengan tidak setuju asteris. Kamu bajingan. Jonathan Sie berkata dengan marah. Jika kamu tidak setuju, mari kami bertarung. Jika kamu menang, semua yang kamu katakan benar. Jika kamu kalah, diam saja. Thomas Qin sama sekali tidak ambigu, dan berkata dengan dingin, bahkan dia tidak mempedulikan bahwa dia adalah orang tua. Lihat apa yang kamu cari. Jonathan Sie tidak bisa mengalahkannya dan tidak bisa mengatakan apa-apa, merasa sangat marah. Adik ketiga, mulailah. Kehormatan keluarga Sie
Tidak bisa begitu saja membuangnya, kita harus membuatnya berlutut dan memohon ampun. Yogi Xie memandang Roger Xie di sebelahnya dan berkata dengan suara rendah. Benarkah? Roger Xie mengangguk, menyegarkan seluruh badannya. Dia sudah lama tidak melakukan ini, kali ini, terikat untuk memberi pelajaran kepada Thomas Qin dan mendapatkan kembali kehormatan keluarga Xie. Jika tidak, bagaimana mereka masih bisa tetap di kota Beijing? Bukankah itu membuat tuan muda keluarga Jiang untuk melihat lelucon? Bab 1692 kalah lagi. Aku harap keluarga Xie tidak akan mengecewakan aku Yagi. Yuntai Jiang melirik Yogi Xie, dan Yogi Xie mengangguk berulang kali, karena takut tuan muda keluarga Jiang akan menyalahkannya. Status keluarga Jiang sekarang hampir sama dengan keluarga tua ini, bahkan lebih baik. Keluarga Jiang sekarang ada di kota Beijing dapat dikatakan berkah, siapa yang tidak hormat padanya. Jika keluarga Xie ingin menggunakan status Yuntai Jiang untuk menaikkan keluarga Xie, mereka secara alami harus menurunkan harga diri di depan Yuntai Jiang. Kakek ketiga, apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Cherry Xie berkata dengan suara yang dalam, kekuatan kakek ketiga sangat kuat, dan sudah lebih dari 10 tahun sejak menjadi tuan nadi darah, yang jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Maksud kakekmu, aku tidak bisa mengelak. Demi keluarga Xie, aku menyarankanmu untuk menjadi lebih bijaksana, Cherry. Roger Xie berkata dengan tenang, dia hanya menjalankan perintah dari kakak tertua, jika itu terkait dengan kehormatan keluarga Xie, dia harus melakukannya. Tidak perlu basa-basi, lakukan. Thomas Qin menyampingkan Cherry Xie, dan saling memandang dengan Roger Xie. Bocah, matilah. Roger Xie jauh lebih kuat dari Jovian Xie, dengan pukulan berat di tangannya, penuh keganasan, dan di antara pembukaan dan penutupan, angin bertiup kencang. Tinjunya Roger Xie, seperti tinjuan Xing Yi yang terlihat sangat tenang, semangat dan penuh kekuatan. Thomas Qin juga sangat berhati-hati, meskipun Roger Xie bukan lawannya, dia masih ingin melihat sehebat apa Roger Xie di tinjuan Xing Yi. Selama beberapa dekade, Thomas Qin sekarang memiliki keinginan yang besar untuk menang, dan dia tidak memiliki pengalaman di antara pertempuran, dan hanya dengan melawan lebih banyak orang, dia bisa terus bertambah lebih kuat. Tinjuan Roger Xie sangat standar. Ketiga bersaudara itu semuanya adalah master nadi darah. Roger Xie sangat tertarik dengan seni bela diri dan paling mengenal tinjuan Xing Yi. Dan pergerakan Thomas Qin sangat mendominasi, pasti dari tinjuan Xing meskipun dia jauh dari lawannya Thomas Qin dan belum menembus banyak meridian, tetapi tinjuan Xing Yi-nya memang telah mencapai level tertinggi, Thomas Qin sangat mengagumnya. Thomas Qin terus mengambil saripati dan menyingkirkannya, hanya dengan cara inilah dia dapat terus bertambah lebih kuat, baik itu tinjuan Xing Yi atau pertempuran militer. Thomas Qin dapat bermain dengan cara yang layak, dan bisa mencapai kemajuan yang besar dengan cara mendapatkan saripati. Oleh karena itu, pertempuran antara dia dan Roger Xie berubah menjadi pertarungan. Kekuatan kakek ketiga benar-benar hebat, bahkan bisa mengikat Dr. Qin. Cherry Xie terus memikirkannya. Yuntai Jiang semakin mengernyit. Thomas Qin ini memiliki dua kuas. Dari mana asalnya? Mengapa sebelumnya belum pernah mendengar tentangnya di kota Beijing? Kenali diri dan musuh, 100 pertempuran tidak akan pernah berakhir. Ketika Thomas Qin sepenuhnya menjatuhkan Roger Xie, dia memulai serangan balik. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Thomas Qin tersenyum dengan tenang, matanya berkedip, dan dia membantingnya seperti palu yang berat. Pada saat ini, Roger Xie yang penuh percaya diri, tidak menyangka serangan balik Thomas Qin akan begitu menakutkan. Selama retret, Roger Xie sudah berjuang. Ada kurang dari 10 gerakan. Thomas Qin bisa melihat semua kekurangannya, dan setiap gerakan membuatnya tidak dapat mengatasinya, dan dia dikalahkan selangkah demi selangkah. Bang bang bang.
Pergerakan Thomaskin membuat Roger Sie tidak bisa melawan. Akhirnya, 3 pukulan Thomaskin mengenai dadanya dan bahu. Tubuhnya yang berusia 70 tahun langsung berguling. Meski lengan dan kakinya masih kokoh. Namun di bawah pukulan yang berat, Roger Sie akhirnya dikalahkan oleh Thomaskin dengan tragis. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.